Selamat malam sahabat Mau Bicara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alutsiswar Tim Karya, podcaster di Labuan Bajo ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mau Bicara selalu menghadirkan topik-topik yang sangat inspiratif ya. Tentunya akan memberikan motivasi kepada sesama anak bangsa agar kita bangkit begitu. Dan tentunya di malam hari ini Mau Bicara Podcast, sahabat Mau Bicara menghadirkan salah satu narasumber yang sangat spesial. Dan di malam hari ini ya, kita sangat berterima kasih atas kehadiran dari narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Setiabudi Udrayana SPTMSI. Beliau adalah Direktur Polbangtan Malang. Polbangtan ini, sahabat Mau Bicara, adalah Politeknik Pembangunan Pertanian di Malang. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang Luis. Iya, luar biasa sekali. Ini Pak Setiabudi Udrayana ini, sahabat Mau Bicara, biasanya dipanggil Pak Uut. Ya, luar biasa sekali. Apa kabar, Bapak? Baik. Luar Sangat biasa. baik, apalagi ketemu Bang Luis di sini. Wow. Ya, sahabat Mau Bicara ya, tentunya kita ucapkan welcome to Super Premium Labuan Bajo ya untuk Pak Uut begitu ya. Yang dari tadi ini dari Jakarta begitu ya, terbang melalui beberapa kepulauan hingga tiba di ibu kota Super Premium di Labuan Bajo. Luar biasa sekali ini. Bagaimana kesannya Pak setibanya di Labuan Bajo nih? Ternyata Super Premium itu benar. Oke. Apanya itu Pak? Ya. Itu benar. Ya. Jadi kesan kami ketika masuk turun di bandara tadi. Ya. Oh, ini rupanya yang disebut Bapak Presiden kita Super Premium itu. Oke. Dan itu akan berkembang terus kayaknya ya. Wow, luar biasa ya. Saya mau berbicara, ini adalah sebuah testimoni tentunya di awal bagaimana Pak Uut ini memberikan kesan yang terbaik bagi kita, yaitu artinya Super Premium ini tidak salah begitu ya. Berharap bahwa Super Premium ini juga linear dengan keberadaan masyarakat kita ya, yang ada di Manggarai Barat ini. Baik, sahabat mau berbicara ya, di malam hari ini tema kita akan membahas integrasi usaha peternakan dan pertanian dalam mendukung industri pariwisata Super Premium Labuan Bajo begitu. Sebagaimana kita ketahui ini Pak Uut ingin sekali kami paparkan ya bahwa Super Premium Labuan Bajo ini adalah suatu anugerah yang Presiden Joko Widodo, pemerintah Republik Indonesia berikan atau kadokan kepada kami masyarakat Manggarai Barat, Bapak. Ya. Ya. Lalu faktual yang kami hadapi ini Bapak, bahwa kami merasa kurang begitu linear dengan keberadaan masyarakat Manggarai Barat ini sebagai komunitas agriculture gitu ya, pertanian dan juga peternakan Bapak. Sebagaimana yang kami maksudkan bahwa sebagian besar nih Bapak, sayur mayur begitu ya, juga daging yang ada di Labuan Bajo ini itu pasokannya dari luar begitu. Oh begitu. Iya, begitu. Ya. Jadi ini memang kami sadari ya, kemampuan secara sumber daya kami Bapak ini kurang memadai begitu. Dan kami sangat berterima kasih dan apresiasi nih atas ketersediaan ya sahabat mau bicara dari Pak Uut untuk berbagi ya tips begitu dan strategi agar bagaimana menjadi mengelola pertanian dan peternakan yang baik dan sangat ideal begitu. Oke, kita langsung dengarkan sahabat mau bicara ya. Baik, terima kasih Bang Luis, luar biasa. Malam ini bisa kita ngobrol bersama ya, santai gitu, tapi ada isinya. Oke, kalau bicara Super Premium itu anugerah dari negara untuk Labuan Bajo, itu sangat sepakat. Tapi bagaimana berikutnya Super Premium itu dimanfaatkan untuk benar-benar membuat masyarakat sekitar Labuan Bajo menjadi tumbuh dan berkembang, menjadi lebih baik lagi, kan begitu? Betul. Kami di Polbangtan Malang adalah salah satu UPT pendidikan di bawah Kementerian Pertanian, tepatnya di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Jadi kami sangat concern bagaimana sumber daya manusia, terutama yang berbasiskan pertanian maupun peternakan, itu bisa diberdayakan seoptimal mungkin. Untuk menunjang apa? Sebenarnya tidak hanya menunjang lingkungan di sekitar mereka sendiri, tapi ketika sudah ada statement dari orang nomor satu di negara kita Super Premium, keberadaan SDM pertanian itu harus bisa mengimbangi itu. Jadi dimulainya dari sumber daya manusia. Itu poin pertama, Bang Luis. Sebagian besar masyarakat yang ada di Manggarai Barat ini Bapak adalah komunitas agricultural. Jadi di sini ada tanah yang sangat luas, juga tanahnya sangat subur Bapak. Tetapi sayangnya kami kurang memaksimalkan ini tanah-tanah yang ada ini dengan memanfaatkannya untuk aspek pertanian ini. Pengelolaan pertanian yang baik itu seperti apa sesungguhnya Pak? Sebelum kita ke pengelolaan, kita
bicara dulu tentang ketersediaan sumber daya manusia ya. Baik. Di seluruh Indonesia lebih dari 50% petani kita itu sekarang usianya lanjut. Oke. Nah, ini ketika kita bicara petani usia lanjut, kemudian cara bertaninya masih mengikuti pola-pola yang lama, apakah bisa cara budidaya seperti itu mengimbangi dinamika perkembangan apalagi Di era modern sekarang gitu ya. modern sekarang? Itu akan sangat Ya. sulit. Jadi Ya. kalau kita berbasiskan sumber daya manusia yang sudah di atas 50 tahun, kita akan sulit. Satu cara adalah bagaimana menggerakkan para pemuda, Oke. para milenial ini untuk mau terjun ke dunia pertanian maupun peternakan. Nah, potensinya luar biasa sebenarnya. Apapun itu kondisi lahan, kondisi wilayah. Ya. Kalau yang bergerak adalah anak-anak muda Ya. yang punya pengetahuan cukup, keterampilan bagus, itu bisa diatasi dengan teknologi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa melakukan pertanian. Nah, kan begitu ya? Ya. Ya. Nah, ketika ada anak muda masuk pembangkitkan semangatnya untuk masuk dunia pertanian dengan memanfaatkan teknologi, produknya pasti akan bersaing nih dengan produk dari luar Labuan Bajo ya. 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 Kalau di sini super premium, Labuan Bajo super premium, tamu-tamu yang datang adalah orang-orang premium. Ya. Mereka pasti ingin sesuatu yang berkualitas. Ya. Standar Standar mereka, premium juga standar begitulah ya. premium juga. Nah, Ya. kalau anak-anak muda yang digerakkan menghasilkan produk dengan kualitas premium, itu tidak terlalu sulit. Oh begitu Pak. Ya. Oke. Ya, karena mereka menghasilkan itu dengan teknologi. Oh teknologi tadi. Teknologi. Oke. Jadi anak-anak muda ini yang digerakkan untuk memajukan pertanian, mereka akan memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka akan menghasilkan kualitas produk yang bisa disejajarkan dengan kualitas produk dari sumber luar. Dengan begitu, super premium yang ada sudah ditetapkan di Labuan Bajo Ya. akan diikuti perkembangannya oleh petani-petani muda yang mereka sudah pasti pasarnya dapat. Oke. Akan banyak wisatawan yang hadir. Itu pasar potensial, sangat potensial. Sementara di luar sana kita bingung mencari pasar nih. Oke. Kan gitu ya. Di Labuan Bajo permintaannya tinggi nih Bapak. Permintaannya tinggi. Cuman bagaimana kita bikinnya itu yang oke, harusnya anak muda. Betul. Ya. Oke. Nah, sahabat mau bicara sebagaimana kita mungkin mengamati di beberapa tempat di Manggarai Barat nih Pak Ut ya, bahwa ada beberapa anak muda nih Pak yang tadi bergelut di bidang pertanian dan memanfaatkan teknologi. Ya. Salah satunya yaitu hidroponik nih Bapak. Apakah ada alternatif lain Bapak selain hidroponik? Karena yang dominan itu hanya hidroponik Bapak untuk Oke. pengelolaan pertanian. Sebenarnya gini, kualitas produk pertanian itu bisa dicapai dengan banyak hal. Oke. Salah satunya hidroponik. Kemudian menggunakan irigasi tetes. Oke. Kemudian ada menggunakan greenhouse. Sekarang juga dikenal smart farming. Yang sebenarnya dengan menggunakan greenhouse kita hanya dari rumah saja kita bisa mengairi tanaman kita di greenhouse. Ya. Kemudian bahkan ketika tanaman itu kekurangan pupuk, Ya. otomatis kita bisa kendalikan itu dari rumah. Butuh pupuk A, B, C, D. Kembali anak-anak muda yang punya kualitas. Kalau belum punya kualitas, bagaimana supaya anak-anak muda ini berkualitas? Kan begitu. Ya. Poinnya SDM. SDM. Poinnya SDM. Oke. Setelah kualitas produk bisa dibuat, kemudian berikutnya adalah kontinuitas produk. Karena kualitas saja kalau tiap 3 bulan sekali panen ya, sementara pasar itu butuh setiap hari ketersediaan bahannya, ini kan juga jadi masalah. Artinya selain kualitas, kontinuitas. Oke. Keberlanjutan. Keberlanjutan produksi, karena tidak ada pasar yang tidak ada pasar yang mau menunggu dia dapat hari ini kualitas bagus, dapat kualitas bagus 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian. Ya. Sustainability itu harus menjadi pegangan juga selain kualitas. Oke, ya luar biasa ya sahabat Nur Bicara sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Uut begitu ya. Beliau ini adalah profesor di salah satu perguruan vocational itu namanya Pol Bangtan itu ya, Politeknik Pembangunan Pertanian di Kota Malang. Malang. Ya. Sahabat mau bicara ya. Sebenarnya belum profesor sih,
Tapi Oke. akan ada ke arah ke sana. Puji Tuhan, Mudah-mudahan. puji Tuhan Pak. Iya, kita semua doakan begitu. Iya, ya sabar mau bicara ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa memang harus adanya kontinuitas atau keberlanjutan Ya. dari produk pertanian yang kita siapkan. Tetapi terdahulu ini berbicara tentang SDM ini. Ya. Ya, tadi Pak Uut sampaikan bahwa memang penting untuk SDM. Ya. Seperti apa yang dimaksud dengan persiapan SDM Ya. supaya bisa menjadi petani yang baik dan bagus, Bapak? Oke. Jadi ketika kita bicara pengembangan SDM kan bisa melalui ada pendidikan akademik, Oke. kemudian ada yang non akademik, kemudian ada yang melalui pelatihan. Ketika kita ingin meningkatkan skill seseorang dalam waktu singkat, dia punya skill yang bagus, cukup dengan pelatihan atau magang. Oke. Tapi di tempat yang pas, pematerinya juga harus pas. Ya. Dan itu bisa didapat dimanapun kita kepingin gitu ya. Hanya saja yang menjadi kunci utama adalah passion dari yang bersangkutan untuk mau Mendapatkan ilmu pengetahuan nih. sangat betul. Oke. Jadi tanpa ada passion nggak ada artinya. Semua pelatihan, semua sertifikat yang didapat. Begitu passion ada, disentuh dengan pelatihan keterampilan misalkan dalam waktu singkat mungkin 2 minggu, 3 minggu. Ya sekarang lagi marak di Kementerian Pertanian adalah pelatihan smart farming. Smart farming. Ya, smart farming. Jadi budidaya tanpa kita harus berkotor-kotor lagi. Oke. Kesan petani kotor, petani kumuh itu sekarang sudah mulai dihilangkan. Nah, mudah-mudahan itu segera masuk di Manggarai Labuan Barat. Bajo. Iya, betul. Iya, harapannya Bapak ya. Betul, Semoga mudah-mudahan. dengan setelah podcast ini ya, sahabat berbicara yang menyaksikan itu mendapat inspirasi Bapak. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan begitu. Iya, Karena pasarnya sudah luar biasa ini. Oke. Siapapun yang punya dana, punya passion di dunia pertanian, Ya. silakan masuk ke Labuan Manggarai Barat, Labuan Bajo, menggarap anak-anak muda. Yang digarap harus anak-anak muda. Oke. Ya, karena begitu kita berinvestasi SDM, disitulah letak keberlanjutan pertanian kita. Sampai saat ini dunia sudah mengakui. Oke. Pada tanggal 15 Agustus kemarin Bapak Presiden memperoleh piagam penghargaan dari International Rice Research Institute yang ada di Filipina. Bahwa kita sudah berhasil swasembada beras 3 tahun berturut-turut. Luar biasa. Mulai 2019 sampai 2021 kemarin. Oke. Ya, artinya dunia sudah mengakui bahwa sistem pertanian yang kita kembangkan di Sudah Indonesia sangat bagus. Sudah sangat bagus. Oke, kalau di sana sini masih ada yang kurang, nggak ada masalah. Oke. Cuman yang digeber, kalau boleh dibilang ya, istilah anak-anak muda digeber, itu adalah anak-anak milenial. Oke. Kita sebut milenial, variasi usianya antara 19 sampai 39 tahun atau 19 sampai 40 tahun. Ya. Itulah mereka-mereka yang itu punya energi yang luar biasa. Oke. Mereka suka tantangan, mereka ingin tahunya luar biasa gitu ya, dan mereka nggak suka menyerah. Oke. Oke. Itu kenapa harus anak-anak muda yang digarap. Oke, oke. Itu Karena sedang energiknya Pak ya. Oke, usia Betul. produktifnya sangat Betul. tinggi. Sangat tinggi. Iya, luar biasa sahabat mau bicara ya. Tentu ini menjadi refleksi kita semua ya, khususnya teman-teman yang saat ini dikategorikan anak-anak milenial di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, di Flores, di Manggarai gitu ya. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita, bahwasannya disampaikan oleh Pak U tadi, sekarang itu pertanian atau petani itu bukan lagi yang konvensional atau yang identik dengan kumuh gitu, kotor-kotor gitu betul, ya. pakai caping gitu, Caping. ya, bawa cangkul. Oke, tapi bagaimana mengelola pertanian itu dengan cara-cara yang modern begitu ya? betul, Oke, hal-hal yang bisa diaplikasikan ini Bapak dalam memanfaatkan pola pengelolaan ini pertanian dengan sistem modern itu seperti apa, Bapak? Oke, hampir semua masyarakat ya, tidak hanya di Indonesia, rata-rata mereka akan mau melakukan itu ketika sudah melihat bukti. Oke, Oke kan, begitu ya. Jadi ketika ada seseorang melakukan kegiatan, mungkin pada saat awal-awal seseorang akan bicara, itu ngapain sih, itu ngapain sih, ya. Tapi begitu dia melihat hasilnya, biasanya langsung tergugah itu. Oh, ternyata apa yang dilakukan menghasilkan sesuatu nih. Oke, Nah, jadi tidak harus besar untuk memulai. Satu langkah kecil, tapi bisa membuktikan itu ke khalayak luas, itu akan lebih mencas orang lain untuk akan saya tiru itu. Nah, untuk gitu ya. menduplikatnya. Betul. Daripada kita harus bergerak dengan sesuatu yang besar, kemudian kita belum punya kompetensi, belum punya keterampilan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian ada ketidakberhasilan itu akan masuk di stigmanya anak-anak muda. Dia sudah melakukan investasi sekian banyak, tapi ternyata nggak berhasil. Gagal. So, lebih baik kita mulai dengan satu step
kecil tapi berhasil. Oke. Untuk kemudian bisa menarik orang lain ikut itu. Oke. Ya. Ya, sehingga memberikan pelajaran yang positif ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira Nah, luar biasa ini. Sahabat berbicara, tentunya kita ingin mendapatkan juga nih ya dari Pak Uut ini bagaimana untuk mengubah ini mindset kita anak-anak muda, karena memang ada trennya sekarang nih Pak Uut ya, kembali bahwa orang-orang anak muda sekarang itu khususnya yang dikategorikan generasi milenial dan generasi Z itu ya, mencoba untuk apalagi Labuan Bajo yang statusnya super premium Pak. Ya, jadi di sini itu trennya itu ya kerja di industri pariwisata begitu, dan meninggalkan pertanian pun di beberapa industri lainnya. Ini bagaimana Bapak bisa membantu kami ini melihat apakah ini pertanian ini menjanjikan akan masa depan apa bagaimana? Ya. Sejak beberapa tahun terakhir 2021, dikala pertumbuhan ekonomi hampir semua negara turun, pertanian memberikan kontribusi luar biasa ke pertumbuhan ekonomi positif di negara kita. Ya, ini tidak bisa dihasilkan hanya 1-2 orang atau 1-2 kabupaten, tapi hampir seluruh kabupaten bergerak. Oleh karena itu, pangan kita tetap berkontribusi positif terhadap PDB. Kalau tidak salah 16,5% itu kita tumbuh dari sektor pertanian. Ini sesuatu yang luar biasa. Kembali, ketika individu-individu yang bergerak, mereka bergerak sendiri, ini hasilnya tidak akan kelihatan. Tapi individu-individu yang punya potensi bagus bergerak di bidang pertanian, ada juga yang bergerak di bidang pemasaran, ada yang bergerak di bidang pupuk, dan seterusnya. Ketika mereka berkolaborasi menjadi satu, ini kekuatan yang luar biasa. Ya. Manggarai Barat dengan segala potensinya, termasuk anak-anak mudanya, saya yakin pasti akan bisa melakukan itu. Nah, itu kolaborasi antara selain sesama teman, selain sesama anak-anak muda milenial ini yang bergerak di bidang pertanian, juga supporting dari pemerintah daerah. Kalau saya melihat sepintas, pemerintah daerah kepeduliannya ke teman-teman milenial luar biasa. Nah, tinggal cari kliknya nih. Nah, tinggal dicari kliknya di mana supaya super premium itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tapi hampir semua mayoritas masyarakat Manggarai Barat, Labuan Bajo yang bisa menikmati itu. Itu sepertinya tidak mustahil untuk kita lakukan. Sangat bisa dilakukan itu. Luar biasa nih ya. Terima kasih sekali lagi, tentunya kita apresiasi seterus-terusnya kepada Pak Uut yang sudah memberikan inspirasi ya, bagaimana kita sebagai generasi muda, anak-anak muda ini ya, untuk melihat bahwa ada peluang besar, the big opportunity gitu ya di industri atau aspek pertanian ini, begitu. Sahabat berbicara ya, sebagaimana kita ketahui Pak Uut bahwa Labuan Bajo sebagai super premium saat ini, ya itu tentu tidak terlepas dari demand and supply. Nah, kalau tadi kita bicara soal pertanian, sayur, buah dan lain sebagainya, ya, di sini juga di Labuan Bajo ini juga ada fenomena lain ini, bagaimana supply atau pasokan daging ini Bapak itu selalu dari luar nih. Nah, tapi faktanya orang-orang di sini adalah ada ini petani yang peternak ini Bapak. Ada peternak babi, ayam begitu ya, sapi, kambing dan lain sebagainya. Tapi yang kami kurang percaya diri ini bagaimana kualitas daging-daging di sini tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan di setiap hotel Bapak. Bagaimana ini cara perawatan ini ke depan ini Bapak? Jadi kembali, ketika tadi kita bicara tentang sayuran misalnya ya, kemudian produk pangan yang dari pertanian, sama. Untuk bisa menghasilkan kualitas yang bagus, ada teknologi yang bisa digunakan, gitu ya. Yang melek teknologi adalah anak-anak muda, ya anak-anak muda yang suka tantangan dan seterusnya, suka mencoba dan seterusnya. Peternakan juga demikian. Kalau kita hanya mengandalkan peternakan rakyat, kasihan peternak rakyat kita. Jangankan untuk membeli pakan dalam bentuk konsentrat, ya kan gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari barangkali ya cukup. Sehingga untuk membeli pakan konsentrat supaya meningkatkan kualitas pertumbuhan sapi atau kambing atau domba, kemudian meningkatkan kualitas daging mereka, itu sulit. Sehingga mau tidak mau peternakan itu harus sama seperti pertanian. Beberapa orang yang punya ternak, kita pelihara bareng-bareng yuk.
Ya. Oke, kolaborasi ya. Kolaborasi. Oke. Poinnya tidak bisa berdiri sendiri, kolaborasi. Kemudian bagaimana supaya meningkatkan kualitas? Kembali, kualitas daging dipengaruhi oleh kualitas pakan. Oke. Ya kan begitu ya. Setahu saya selama ini di banyak referensi juga sapi-sapi di daerah NTT itu sapi-sapi yang punya kualitas daging premium. Ya, sapi Bali. Ya. Rata-rata sapi Bali kan di sini kan? Ya. Itu kualitas dagingnya nomor 1 sebenarnya. Tapi dengan pola pemeliharaan yang sederhana yang dilakukan oleh masyarakat kita yang memelihara 1-2 ekor hanya sekedar sebagai tabungan, itu kualitas dagingnya menjadi turun. Oke. Ya, sehingga ketika demand untuk kebutuhan daging itu tinggi dengan kualitas premium, mau tidak mau masyarakat atau peternak kita harus diajari bagaimana menyusun pakan. Membuat pakan ternak supaya kualitasnya sedikit lebih baik dari apa yang sudah dilakukan. Oke. Ya. Kalau selama ini kan Pak Uut ya, saya ingat baik itu sahabat berbicara bagaimana para peternak kita di kampung itu menghantarkan sapi atau kerbaunya begitu ya, atau kuda gitu ya, atau kambing ke ladang begitu, dan di sana mereka merumput Bapak. Sangat konvensional sekali begitu. Tapi ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak Uut tadi, ternyata ada nih strategi yang paling baik gitu ya, soal pakan. Ada. Jadi sebenarnya banyak teknologi. Anak-anak muda tuh melek teknologi. Mereka cari saja, misalkan googling di internet, mencari cara membuat pakan berkualitas yang murah. Ya, untuk kambing misalnya. Akan segera ketemu. Akan segera ketemu. Dan yang mau coba, begitu dia dapat informasi, yang mau coba adalah anak-anak muda. Nah, begitu anak-anak muda ini ketemu satu formulasi, oh ini bagus nih buat kambing saya, domba saya, atau sapi saya, atau babi saya, dia akan pakai itu. Begitu rekan-rekan lainnya yang peternak lain melihat, oh ternyata bagus nih, ternyata produksi sapi di tempat itu bisa diambil oleh hotel ini, kenapa tidak saya akan mencobanya. Ya, kembali sekarang bicara tentang pengembangan SDM, memang itu investasinya yang butuh waktu lama. Mengedukasi teman-teman kita, petani yang tadinya tidak melek teknologi menjadi melek teknologi, itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ekstra, butuh volunteer seperti Mas Lois dan kawan-kawan. Luar biasa sekali ini. Wow, ini ada banyak sekali hal yang disampaikan oleh Pak Uut nih sahabat berbicara ya. Tentunya ini adalah hal-hal positif yang tentunya akan memberikan stimulasi ya kepada kita, agar setidaknya kita melihat bahwasannya mindset yang sebelumnya kita pakem begitu ya, dengan adanya informasi baru dari Pak Uut ya, setidaknya ini akan membantu kita untuk merubah pola ini. Begitu. Sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir nih Pak Uut ya, ingin sekali kita sahabat berbicara ya mendapatkan gambaran, karena sebagaimanapun kita harus akui atau mungkin sahabat berbicara tidak ketahui ya, perlu kami informasikan bahwa dari lembaga pendidikan vocational ya, perguruan tinggi vocational yang tadi namanya itu adalah Polbangtan ya, atau Politeknik Pembangunan Pertanian di Malang ini ya, ada beberapa alma mater di sana yang mereka juga mengabdi di UPD Kabupaten Manggarai Barat ini. Mereka itu sangat luar biasa, ada yang kepala dinas begitu ya, ada yang kepala bidang, dan para penyuluh-penyuluh di luar sana yang membantu komunitas petani dan peternak di Manggarai Barat ini, yang luar biasa dedikasinya mereka. Ya tentunya ingin sekali ya kita ketahui ini kira-kira bagaimana nih sistem pendidikan di sana ini Bapak, sampai menciptakan ini output yang luar biasa sekali di Manggarai Barat ini. Alumninya ini. Pertama, karena kita pendidikan tinggi vokasi, maka yang diutamakan bukan akademiknya, tapi skill mereka. Skill itu berarti keterampilan mereka. Ketika mereka di program studi pertanian, keterampilan tentang pertanian. Kemudian keterampilan tentang peternakan. Yang tidak kalah penting adalah karena kita bergerak di pengembangan SDM, bagaimana mereka mentransfer keterampilan mereka kepada petani peternak di sekitarnya. Itu menjadi pelajaran yang harus mereka kuasai. Sehingga saya bersyukur kira-kira ada 20 alumni yang ada di Manggarai Barat. Itu luar biasa. Alumni kami, dan ya mereka punya talent yang bagus dan punya kinerja yang bagus. Kalau diukur dari pengembangan SDM, pendekatan mereka ke petani peternak luar biasa. Mereka fighting spiritnya untuk di lapangan itu tidak diragukan lagi.
passion mereka masuk ke Polbangtan diawali dari itu. Kesediaan untuk mengabdi, karena mereka rata-rata PNS kan. Ya, betul. Nah, itu dia. Kemudian diasah di kampus, kolaborasi nih mahasiswa, dosen, dan seluruh tenaga pendidik yang ada di Polbangtan. Kolaborasi dengan mahasiswa, bagaimana supaya mereka nantinya ketika kembali bertugas di lapangan, kembali bertugas di tempatnya, dia bisa mengabdikan segala ilmunya untuk perkembangan daerahnya. Oke. Itu poinnya. Tentunya ya kepada teman-teman anak-anak milenial ya yang ingin mendapatkan skill tingkat dewa tentunya ya agar bisa berasimilasi dengan perkembangan zaman modern ini untuk bisa diimplementasikan di pertanian maupun di peternakan nanti ya, tentunya Polbangtan ini ya bersedia begitu ya, tentunya siap selalu untuk bersama-sama ya mengembangkan ilmu pengetahuan ya, memproduksi skill-skill agar menjadi praktisi yang mumpun gitu ya. Polbangtan Malang ini merekrut anak-anak petani sebagai mahasiswanya. Jalur penerimaan mahasiswa kita itu ada 4 jalur. Selain jalur umum, juga jalur kerjasama, juga jalur afirmasi. Artinya anak-anak petani yang tidak mampu tapi masih ingin melanjutkan pendidikan tinggi karena dia punya passion, punya kemauan yang tinggi, atas rekomendasi dinas pertanian setempat, bisa daftar ke tempat kami. Luar biasa. Dan mereka free. Wow. Tidak dipungut biaya. Wow. Ya, dipungut biaya pertama kali saja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seragam selama 4 tahun dan seterusnya. Selebihnya mereka free. Beasiswa murni, dan itu dari negara. Wow, luar biasa. Sayang sekali nih informasi agaknya telat gitu ya. Harusnya para alumni yang memberi informasi. Iya, harusnya Pak U datang berkunjung ke Labuan Bajo dalam hal ini menyelenggarakan kegiatan workshopnya sebelum pendaftaran perkuliahan ini Bapak. Ini sepertinya perkuliahannya sudah mulai nih. Tapi tidak apa-apa lah ya untuk kedepannya ya, sahabat Muara Bicara ya, mungkin ada keluarga, adik gitu ya. Dan secara pribadi tentu saya sangat merekomendasikan ya, karena bagaimanapun pertanian atau peternakan itu juga salah satu aspek yang menjanjikan soal masa depan ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak U tadi begitu ya. Betul, sangat menjanjikan. Orang bisa menunda beli handphone, orang bisa menunda beli motor, tapi orang nggak bisa menunda makan. Betul. Itu yang menyediakan kita. Betul, ya. Dan makan ini selalu butuh daging gitu ya, sayur gitu ya. Luar biasa. Ya, kita masuk ke sesi terakhir nih Bapak ya. Luar biasa sekali, sudah beberapa menit yang lalu sudah mulai perbincangan dan ini sangat inspiratif bagi saya pribadi dan tentunya semua anak-anak muda yang ada di Labuan Bajo, Manggarai, Flores dan NTT juga seluruh Indonesia yang akan nanti menonton gitu ya. Oke, apa pesan Bapak nih untuk kami anak-anak muda nih Bapak? 1, tetapkan tekad bahwa menerjuni apa. Kemudian yang kedua, ketika sudah tetapkan tekad, kemudian mulailah melakukan sesuatu, even hanya 1 step. Karena kita tidak bisa melangkah 5 step kalau step pertama tidak kita jalankan. Ya, kan begitu ya. Yang ketiga, kolaborasi. Anak-anak muda yang luar biasa ini tidak bisa jalan sendiri, karena begitu jalan sendiri akan sangat sulit mencari pemecahan ketika dia ketemu masalah. So, kolaborasi menjadi penting. Yang berikutnya adalah dengan kolaborasi ini saling mengasah. Saling mengasah satu sama lain. Ketika ada kekurangan di sisi tertentu dari si A, akan ditutupi oleh si B. Dan seterusnya. Sehingga kolaborasi ini makin memperkuat kita. Nah, berikutnya adalah tetap menyukai tantangan. Tetap menyukai tantangan, tidak mudah menyerah. Itu karakter-karakter anak-anak milenial. Tapi kalau mereka sendiri, mereka mudah patah arang. Anak-anak milenial itu ketika dia sendiri melakukan segalanya sendiri, mereka akan mudah patah arang. Yang berikutnya adalah bagaimana kolaborasi anak-anak muda ini bisa di-capture oleh decision maker di tempat itu. Ini adalah aset negara. Anak-anak muda ini aset negara. Mereka ini mau bergerak di bidang pertanian dan orang semua tahu, semua butuh makan. Sehingga begitu anak-anak muda yang berkolaborasi di capture sama decision maker, bahwa ini adalah aset negara yang harus dibina. Tidak harus diberi bantuan uang dan seterusnya, tidak. Tapi diperhatikan mereka, diarahkan mereka. Mudah-mudahan dengan itu kita semua akan di on the track.
Oke. Ya, Oke. itu. Wow. Ya, sahabat Mawar Bicara, ada beberapa advice yang luar biasa tentunya ya. Sebagai seorang senior ya, sebagai seorang tenaga pendidik dan representatif dari Civitas Akademika Polbangtan Malang ya, kita sangat apresiasi dan berterima kasih setinggi-tingginya buat Pak Uut ya, yang sudah memberikan advice, yang sudah memberikan gagasan cemerlang ya untuk kita. Dan tentunya ini adalah hal-hal yang selalu dirindukan oleh kami seluruhnya di sini Pak Uut ya, karena bagaimanapun kami menyadari bahwa secara geografis ya kami memiliki pertanian lahan yang cukup, tetapi untuk mengelola pertanian kami kurang cukup memiliki sumber daya manusia pun dengan peternakan yang kami miliki. Berharap dengan secuil dan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Uut tadi bisa memberikan arahan ya dan petunjuk yang sangat baik ya, agar para generasi milenial ke depan ya, orang-orang muda bisa berkembang di industri pertanian juga peternakan. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih ya atas waktunya. Ya, kami minta maaf ini Bapak karena tadi Bapak kami tahu ada aktivitas begitu ya, meeting begitu. Apalagi besok ini ada workshop whole day begitu ya. Tapi harus standby dan berbicara ini, berbagi informasi kepada sahabat Mawar Bicara di luar sana begitu ya. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak ya. Selamat menikmati agenda besok ya, workshopnya. Semoga sukses selalu begitu. Amin. Dan berharap Bapak tetap sehat selalu lah begitu. Amin. Ya, sahabat Mawar Bicara ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.